Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Endang Juliana dengan NIM A1D1170009 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Jambi. Nah, hari ini aku akan menjelaskan tentang silabus. Yuk simak videonya. Ada yang tahu silabus itu apa? Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan, pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Dengan pengertian yang lebih rinci, silabus itu rencana pembelajaran pada suatu atau sekelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang menyangkut tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, dan lain sebagainya. Manfaat dari silabus itu sendiri adalah sebagai sebuah pedoman untuk mengembangkan perangkat pembelajaran lebih lanjut seperti pembuatan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, serta pengembangan dari sistem penilaian. Yang dapat kita katakan sebagai silabus itu merupakan acuan pokok kita dalam penyusunan rencana pembelajaran. Di mana di sisi lain silabus ini juga mengatur tentang bagaimana kita mengelola dari pembelajaran itu, misalnya pembelajarannya bersifat kelompok kecil atau kelompok besar, secara individual, dan pengelolaan dalam pembelajaran lainnya. Nah, di dalam silabus itu mempunyai atau memiliki komponen-komponen penyusunnya. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran. Yang kedua adalah identitas sekolah yang meliputi nama satuan pendidikan dan juga kelas. Yang ketiga adalah kompetensi inti. Yang keempat adalah kompetensi dasar. Yang kelima adalah tema. Kalau misalnya untuk SD yaitu ada karena pembelajarannya itu tematik, berarti di situ yang disertakan adalah tema. Poin yang kelima adalah tema. Yang keenam adalah materi pokok dari pembelajaran. Materi pokok dari pembelajaran ini apa saja? Seperti contohnya fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan yang ditulis dengan butir-butir sesuai dengan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh adalah pembelajaran, yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dan pendidik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan adalah penilaian. Yang kesembilan adalah alokasi waktu, dan yang kesepuluh adalah sumber belajar. Nah, di sini pengembangan dari silabus itu juga memiliki prinsip-prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah ilmiah. Maksudnya adalah ilmiah itu di mana hal-hal yang diatur dalam silabus itu dapat diterima oleh akal sehat dan juga keilmuan, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua adalah relevan. Relevan di sini pengertiannya maksudnya adalah silabus yang dikembangkan itu harus sesuai dengan kondisi dari peserta didik gitu. Jadi jangan mengembangkan silabus tapi tidak sesuai dengan kondisi yang ada, yaitu kondisi yang ada pada peserta didik. Misalnya bersangkutan dengan tingkat intelektual dari peserta didik, atau bersangkutan dengan fisik, atau bersangkutan dengan emosional peserta didik yang ada. Jadi semuanya itu harus direlevansikan atau ditarakan. Yang ketiga adalah sistematis. Sistematis di sini adalah pengembangan dari silabus itu harus dilakukan secara sistematis atau berurutan serta saling berhubungan secara fungsional. Jadi di situ dia bersifat sistematis. Yang keempat adalah konsistensi. Konsistensi ini maksudnya apa? Konsistensi di sini adalah pengembangan silabus itu harus adanya hubungan konsisten antara komponen-komponen penyusun dari silabus tersebut.
Yang kelima adalah kecukupan. Kecukupan di sini maksudnya apa? Kecukupan di sini maksudnya adalah cakupan-cakupan dari komponen-komponen silabus itu harus bisa menunjang pencapaian kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang berikutnya atau yang keenam adalah aktual dan kontekstual. Maksudnya adalah pengembangan silabus itu harus sesuai dengan apa yang ada atau sesuai dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Yang ketujuh adalah fleksibel, di mana pengertian dari fleksibel dalam pengembangan silabus ini adalah silabus dikembangkan dan hasilnya nanti bersifat fleksibel atau bisa dipakai di mana saja. Mau ada perbedaan A, B, C, D dari peserta didik, nah silabus ini dapat merangkum semuanya dan bisa dipakai kapan saja dan di mana saja. Yang berikutnya adalah menyeluruh atau kohersif. Nah, di sini pengembangan dari silabus itu harus bersifat menyeluruh, bukan hanya bagian-bagiannya saja, tapi semua pengembangan ini harus bersifat kohersif. Nah, saya punya contoh bentuk dari silabus. Yuk, kita ke contoh. Seperti yang dikatakan tadi, saya akan memberikan contoh dari silabus. Nah, di sini silabus yang tersedia itu adalah untuk tahun pelajaran 2018-2019. Sekarang yang pertama ada nama sekolah, berarti kan identitas dari sekolah kita itu SD berapa, SD negeri berapa, atau SD IT berapa atau min berapa, seperti itu. Lalu ada kelas atau semester. Di sini silabus yang tersedia itu adalah kelas 4 di semester 1, yaitu pada tema 1 indahnya kebersamaan. Jadi kita bisa lihat di sini. Di sini ada 3 kolom, yaitu kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Nah, kalau misalnya di tema itu kan pasti ada subtema. Di sini langsung dimasukkan subtema 1, pembelajaran 1. Nah, di sini muatan mata pelajaran yang tersedia pada subtema 1, pembelajaran 1 itu adalah bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Nah, di sini KD dari bahasa Indonesia untuk subtema 1 pembelajaran 1 pada tema 1 itu adalah KD-nya 3.1 dan 4.1. Lalu materi pembelajarannya apa? Kita letakkan di kolom materi pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya itu seperti apa? Sesuai dengan KD yang tersedia. Jadi di sini saya langsung akan menjelaskan. Di sini adalah kompetensi dasarnya 3.1 menunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan tulis ataupun visual. Nah, di sini untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu 4.1 menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulis. Nah, di sini berarti materi pembelajarannya itu berkenaan dengan menemukan gagasan pokok dan pendukung dari teks tulis, misalnya. Terus kegiatan pembelajarannya apa untuk mencapai kompetensi dasar tersebut? Kegiatan pembelajarannya itu berupa misalnya berdiskusi untuk menjawab pertanyaan tentang isi dari sebuah paragraf atau satu paragraf. Lalu ada setelah semua kelompok selesai mengkomunikasikan hasil diskusi, guru memberikan penguatan tentang bla 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 bla. Jadi di sini kegiatan pembelajaran yang cocok untuk mencapai kompetensi dasar yang telah tersedia. Nah, di sini juga untuk mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial, di sini ada 3.2 dan 4.2. Dan juga IPA. Nah, begitulah seterusnya. Ini merupakan bentuk dari pemetaan dari adanya silabus. Ini disusun sesistematis ini sehingga pendidik dipermudah untuk menemukan atau menjadikan ini sebagai acuan dalam penyusunan nanti misalnya ada RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Begitu juga untuk subtema 2, pembelajaran 1, dan lain sebagainya. Di bagian akhir, kita meletakkan adanya keterangan atas kepengetahuan dari kepala sekolah dan juga guru kelas yang mengajar. Ini berlaku untuk semua tema.
atau memang silabus pembelajaran ini memang disusun untuk sebagai acuan itu tadi. Jadi semua tema, semua pembelajaran itu diatur secara sistematis di sini. Jadi mempermudah guru. Ya, itu tadi penjelasan mengenai materi silabus dan juga pemberian akan contoh dari silabus tersebut, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!